Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Haryanti akan mempresentasikan materi tentang sejarah matematika. Ada 3 dimensi besar pengaruh positif sejarah matematika dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu understanding. Perspektif sejarah dan perspektif matematika saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang konsep dan teorema. Kemudian antusias, yaitu sejarah matematika memberikan sisi aktivitas sehingga menimbulkan antusiasme dan motivasi. Yang ketiga yaitu skill, memacu keterampilan menata informasi, menafsirkan secara kritis sebagai anggapan dan hipotesis, menulis secara koheren, mempresentasikan kerja dan menempatkan sesuatu konsep pada level yang berbeda. Cara menggunakan sejarah dalam pembelajaran matematika di kelas. Yang pertama, menyebutkan atau menceritakan tentang matematikawan pada zaman dahulu secara menyenangkan. Yang kedua, menyediakan pengantar sejarah untuk konsep-konsep yang baru bagi siswa. Yang ketiga, memberi tugas-tugas tentang sejarah matematika. Yang keempat, melengkapi latihan-latihan di kelas ataupun di rumah dengan menggunakan tulisan matematika dari zaman dahulu. Yang kelima, yaitu aktivitas drama langsung dengan kegiatan refleksi interaksi matematika. Yang keenam, memacu kreasi tampilan poster atau proyek lain dengan topik-topik sejarah. Yang ketujuh, merencanakan proyek tentang aktivitas lokal matematika pada zaman dahulu. Yang kedelapan, menggunakan contoh-contoh penting dalam sejarah matematika untuk menggambarkan teknik atau metode matematika. Dan yang ke-9 yaitu merencanakan urutan dan struktur topik dalam silabus pembelajaran dengan landasan sejarah. Kemudian tokoh matematika dalam sejarah matematika. Ada 12 tokoh matematika yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu Pythagoras. Beliau lahir di Pulau Samos atau Turki. Pythagoras mendirikan sebuah perguruan tinggi bernama Perguruan Pythagoras. Sumbangan matematika yang penting dari perguruan Pythagoras antara lain bukti teorema Pythagoras dan konversinya. Jumlah sudut sebarang segitiga sama dengan 2 kali sudut siku-siku. Hal ini merupakan teorema yang pertama kali berasal dari perguruan tinggi Pythagoras. Pythagoras juga mengajarkan bahwa semua bilangan adalah rasional. Namun, muridnya Theodorus membuktikan bahwa akar dari 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, dan 17 adalah irasional. Kemudian Euclid. Euclid adalah matematikawan dari Alexandria yang pernah belajar di Akademi Plato Athena. Karya terkenalnya adalah Elements, yang terdiri dari 13 buah buku terpisah yang dimulai dengan definisi dan 5 postulat serta aksioma. Dengan mengganti postulat kelima atau paralel, maka kita dapat mengenal geometri non-Euklidan, di mana geometri Euclid adalah geometri yang biasanya dipelajari di sekolah. Karya Euclid yang dapat bertahan sampai saat ini adalah data yang berisi 94 proposisi dan one division yang membahas mengenai cara membagi sebuah bangun menurut perbandingan yang diberikan. Kemudian Archimedes berasal dari Siracur, Pulau Sicilia. Ia sering disebut Bapak Integral karena ia menulis banyak subjek dan seringkali menggunakan kalkulus. Archimedes mampu memusatkan perhatiannya pada persoalan hingga terkadang melupakan dirinya sendiri. Hal ini terjadi ketika ia terbunuh oleh tentara Romawi karena begitu asyiknya melukis kurva di pasir. Beberapa karyanya yaitu The Method, Quadrature of the Parabola, Measurement of a Circle atau pengukuran lingkaran, dan On Spiral, serta buku tentang konoida dan steroida. Kemudian Brahmagupta. Brahmagupta adalah kepala observatori astronomi di Ujjain. Karya terpentingnya yang pertama, Brahmasputa Siddhanta, yang membahas tentang nilai nol sebagai hasil pengurangan sebuah bilangan dengan dirinya sendiri. Misalnya yaitu 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Kemudian aturan aritmatika. Ia menyebutnya bilangan positif sebagai untung dan bilangan negatif sebagai rugi.
Kemudian metode perkalian menggunakan nilai tempat. Yang kedua yaitu Kandaka-Dhyaka yang membahas tentang rumus interpolasi untuk menghitung nilai sinus atau biasa disebut dengan rumus interpolasi Newton-Stirling. Selain dua karya tersebut, ia juga menciptakan algoritma untuk menghitung akar kuadrat atau rumus iterasi Newton-Raphson, mengembangkan notasi aljabar, metode menyelesaikan persamaan kuadrat, dan persamaan tak tentu. Kemudian Al-Khawarizmi. Abu Musa Al-Khawarizmi lahir di Hiran Al-Khawarizmi, Uzbekistan. Ia sering disebut dengan Bapak Aljabar. Ia menyusun karya aljabar, Hisab Aljabar wal Muqabalah yang berisi 6 bentuk persamaan linear dan kuadrat. Lewat karya aritmetikanya yaitu Liber Algorithm diperkenalkan angka Hindu-Arab untuk pertama kali di Eropa beserta sistem desimal. Sebagai astronom, ia juga menyusun Zich atau daftar astronomi yang berisi nilai sinus dan tangen. Kemudian Fibonacci. Fibonacci adalah matematikawan Italian yang lahir di Pisa tahun 1175. Nama lainnya adalah Leonardo I Pisa, Leonardo da Pisa, atau Leonardo Pisano. Ia mengenal sistem matematika ketika mengikuti ayahnya berdagang sampai ke Afrika Utara. Setelah 15 tahun melancong, ia menetap di Italia dan menulis dasar-dasar matematika. Tulisannya antara lain Liber Abaci yang berisi aritmetika dan aljabar, soal-soal tentang perdagangan, bilangan, dan barisan Fibonacci. Kemudian Praktika Geometrika yang berisi soal geometri yang dibagi dalam 8 bab. Kemudian Flossi, Liber Quadratorum yang membahas tentang hasil dalam teori bilangan, yaitu bilangan kuadrat dapat dituliskan sebagai penjumlahan bilangan-bilangan ganjil, dan A Letter to Master Theodorus. Kemudian Descartes. René Descartes selain belajar filsafat, ia juga mempelajari matematika dari buku Clavius. Ia mulai belajar matematika sejak tahun 1618. Karya terpentingnya terletak pada La Geometrie yang membahas mengenai matematika. Dalam karya ini terdapat ide geometri analitik, yaitu masalah yang memuat gagasan mengaitkan geometri dan aljabar. Kemudian karya terpenting lainnya yaitu Principia Philosophiae yang dipublikasikan di Amsterdam tahun 1644. Nah, pada tahun 1649, Ratu Christina dari Swedia mengundang Descartes untuk datang dan mengajar di Stockholm. Setelah beberapa bulan dari musim dingin yang ekstrim, ia meninggal tahun 1650 karena pneumonia. Kemudian Fermat. Pierre Fermat mula-mula belajar di Universitas Toulouse pada tahun 1620 di Bordeaux. Kemudian dari Bordeaux ia pindah ke Orleans dan menyelesaikan studi hukum di sana. Tahun 1643 hingga 1654 ia tidak lagi mengajar di Paris, namun banyak mengenal teori bilangan. Kemudian teorema terakhir Fermat menyatakan bahwa X pangkat N plus Y pangkat N sama dengan Z pangkat N itu tidak memiliki penyelesaian bulat X, Y, dan Z untuk N sama dengan 2. Ia menulis di tepi terjemahan dan mengatakan bahwa ia telah menemukan bukti yang benar, namun tepi halaman tersebut terlalu kecil. Sekarang, matematikawan menunjukkan bahwa bukti Fermat salah. Bukti lengkapnya ditunjukkan oleh Andrew Wiles pada November 1994. Kemudian pada tahun 1654, Fermat mulai berkorespondensi dengan Blaise Pascal. Nah, dari sinilah terungkap idenya mengenai teori probabilitas. Kini Fermat dan Pascal dihormati sebagai pendiri teori probabilitas. Pascal. Blaise Pascal adalah anak ketiga dari Etienne Pascal. Saat usia 12 tahun, ia secara mandiri telah mempelajari geometri. Pada usia 16 tahun, ia mempresentasikan makalahnya yang memuat sejumlah teorema geometri proyektif, termasuk Pascal Mystic Hexagon.
Selain itu, Pascal juga menyelesaikan buku pertamanya, yaitu Essay on Conic Section yang diterbitkan pada tahun 1640, serta membuat kalkulator digital yang pertama, yaitu Pascaline. Pada tahun 1653, Pascal menulis Treatise on the Equilibrium of Liquid tentang hukum Pascal mengenai tekanan. Kemudian pada tahun 1654, ia menyelesaikan The Generation of Conic Section tentang irisan kerucut. Dalam 5 buah suratnya dengan Fermat, ia membahas 2 masalah terkenal, yakni the disk problem dan the problem of point. Dan sebelum ia meninggal, ia menciptakan karya terakhirnya, yaitu tentang kurva siloid. Kemudian Newton, lahir di Lincolnshire, Inggris. Menurut de Moivre, ketertarikan Newton pada matematika dimulai tahun 1663 saat ia dibelikan buku astrologi di Cambridge. Talenta Newton mulai berkembang pesat setelah kedatangan matematikawan Barrow di Cambridge tahun 1663. Pada tahun 1671, ia menulis dasar-dasar kalkulus diferensial dan integral dengan metode Fluxionnya lewat buku De Methodis Seriorum et Fluxionum yang diterbitkan pada tahun 1736. Kemudian atas saran dari Halley, Newton menyusun buku Filosofi Naturalis Principia Mathematica yang disingkat Principia. Ia menganalisa gerak benda, gerak sentrifugal dan sentripetal, serta hukum gravitasi umum. Kemudian pada tahun 1703, ia terpilih menjadi Presiden The Royal Society dan menerima penghargaan. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, ia berkontroversi dengan Leibniz mengenai siapa yang menemukan kalkulus. Gauss. Pada usia 7 tahun, Gauss mulai memasuki sekolah dasar. Ia masuk Akademi Brunswick dan berhasil menemukan hukum Bode, teorema binomial, rata-rata aritmetik, dan geometrik, hukum kebalikan kuadratik, dan teorema bilangan prima. Kemudian pada tahun 1795, ia melanjutkan ke Universitas Göttingen, lalu tahun 1798 ia meninggalkan Göttingen tanpa gelar, namun dengan prestasi gemilang tentang konstruksi segi 17 beraturan dengan penggaris dan jangka. Kemudian pada tahun 1820 sampai 1830, Gauss telah menerbitkan lebih dari 70 makalah. Sejak tahun 1820, Gauss tertarik dengan eksistensi geometri non-Euklidan, namun ia tidak mempublikasikannya. Selain itu, Gauss juga tertarik dengan geometri diferensial dan menerbitkan Disquisition Generalis circa superficies curva pada tahun 1828. Kemudian pada tahun 1840, ia telah menerbitkan 3 buku mengenai teori magnetisme terestrial. Selain itu, Gauss dan Weber juga menemukan banyak hukum fisika dan diterbitkan dalam kurun 1836 sampai 1841. Kemudian Cantor. George Cantor terkenal sebagai penemu teori himpunan. Pada tahun 1870, Cantor berhasil menyelesaikan soal ketunggalan representasi fungsi atas deret geometri yang tak dapat dipecahkan sebelumnya serta menerbitkan makalah yang mendefinisikan bilangan irasional sebagai bilangan rasional yang konvergen. Kemudian pada tahun 1873, ia membuktikan bahwa himpunan rasional dan bilangan aljabar adalah terhitung, serta bilangan real adalah tak terhitung. Selama kurun waktu 1877 sampai 1882, Cantor mengirim karyanya tentang landasan teori himpunan ke jurnal Crelle, Jurnal Mathematische Annalen, dan Jurnal Acta Mathematica. Pada tahun 1895 sampai 1897, ia menerbitkan makalah terakhirnya tentang aritmetika transfinite di Mathematische Annalen. Lalu, di makalah kedua, terdapat teori tentang well-ordered set dan bilangan ordinal. Pada tahun 1884, Cantor mengalami
depresi karena kekhawatirannya dalam matematika dan hubungan yang kurang serasi dengan Kronecker. Hingga tahun 1899, kesehatan mentalnya memburuk dan tahun 1918 ia meninggal karena serangan jantung. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.